Jadi bukan karena buah itu buah misterius dimakan lalu berdosa, bukan. Tapi karena Boleh minta penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan manusia baru? manusia baru adalah manusia yang lahir baru dari Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, orang yang dilahirkan kembali melalui baptisan adalah manusia baru di dalam kasih karunia. Gitu. Jadi kalau kita tidak percaya Yesus dan kita itu tidak, kan Rasul Paulus di dalam Roma itu mengatakan, oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Tapi oleh karena ketaatan satu orang, kita dibenarkan di dalam kasih karunia. Artinya apa? Kalau kita belum percaya Yesus, artinya kita masih mewarisi kodrat ketidaktaatan. Kita masih mewarisi manusia lama kita yang kita dapat dan peroleh dari Adam. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri dibaptis, maka kita menjadi manusia yang baru di dalam ketaatannya itu. Kita menjadi baru. Karena Kristus tidak sama seperti Adam di dalam hal ketaatannya. Adam menjadi berdosa, maka kita semua menjadi berdosa. Itulah kodrat kita sebagai manusia lama. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus oleh ketaatannya, dan kita percaya kepada Dia yang taat itu dengan memberi diri dibaptis, maka kita menjadi manusia yang baru. Jadi manusia baru adalah manusia yang lahir baru di dalam imannya kepada siapa? Kepada Kristus. Gitu. Ya. Iya, makasih atas penjelasannya Kak Elia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati ya. Silakan Budi. Halo Budi. Shalom. Ya, shalom, silakan Pak. Anda mau tanya? Boleh bertanya bersambung, maksudnya pertanyaan kedua tergantung dari jawaban, bisa kah begitu? Ya, silakan. Mau tanya, apakah berbeda roh Allah dengan roh kudus? Tidak sama. Sama. Oh, Ya. iya. Siap, terima kasih. Nggak jadi kalau begitu. Karena Allah itu satu roh, Pak. Tidak ada dua roh. Karena iya, hidup maksudnya Allah kan itu begini. satu. Ada kalimat roh Allah, kan ada semacam pemikiran berarti roh Allah itu rohnya Allah, begitu. Ya, Roh Kudus itu kan rohnya Allah. Roh Kudus itu rohnya Allah. Kalau Ya, kalau kalimatnya begitu, Allah itu kan roh. Allah itu roh dengan roh Allah itu berbeda. Allah itu roh merujuk kepada hakikatnya yang transenden, sedangkan roh Allah itu merujuk kepada hidupnya dan hayatnya yang aktif menghidupi. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang. Itu tentang hidupnya yang menghidupi bumi ini. Roh Allah, bukan Allah roh, bukan. Allah itu roh itu merujuk kepada zatnya, usianya yang transenden. Makanya dinyatakan secara imanen di dalam inkarnasi logos. Tetapi roh Allah itu merujuk kepada hidupnya yang menghidupkan kita, yang aktif. Makanya disebut pribadi karena dia aktif. Makanya dalam Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa menghidupkan aku. Ya, jadi Allah itu roh berbeda dengan roh Allah. Allah itu roh merujuk kepada hakikatnya yang transenden, yang tak mungkin terhampiri dan kelihatan. Tetapi roh Allah itu merujuk kepada hidup dan hayatnya Sang Bapa sebagai Allah yang esa. Ya? Jadi apa ya? Siap. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Selamat malam. Tuhan berkati. Shalom. Ini berbeda ya. Ya, jangan lupa ya teman-teman, tap layar ya.
biar apa dia kuat. Ya silakan, siapa namanya? Halo Pak Aldi. Halo. Halo. Enggak ada ya? Pak Aldi ini tidur kayaknya dia. Silakan Sardi, Lubis. Shalom Bang Ilya. Silakan. Saya salah satu penggemar dari ajaran-ajaran yang mungkin saudara sampaikan, dan ada sedikit pertanyaan yang perlu saya ajukan. Ya, silakan. Gak apa-apa ya Bang kalau ada nanti 3 pertanyaan. Yang pertama, bahwa di kitab Kejadian diceritakan di sana tentang penciptaan Allah dan manusia diletakkan di Taman Eden. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Bang, Taman Eden ini dan di mana letaknya kira-kira Bang di bumi ini? Itu yang kira-kira pertanyaan saya, karena Tuhan menciptakan manusia diletakkan di bumi dan ditaruh di Taman Eden. Yang menjadi pertanyaan saya, Bang, Taman Eden ini sebenarnya ada di mana begitu kira-kira, Bang? Ya. Yang pertama. Tidak ada yang mengetahui lokasi akurat pastinya di mana Eden, tapi beberapa orang, beberapa peneliti ilmuwan itu memprediksi itu di daerah Irak. Ya, kenapa tidak ada yang tahu di mana lokasinya Eden itu secara pasti? Karena pernah ada air bah yang memporak-porandakan lokasinya. Jadi Sungai Tigris, Efrat, Pison, Gihon itu kita nggak tahu di mana dia letak pastinya di mana. Karena pernah ada peristiwa air bah yang membuat lokasinya itu kita nggak tahu jadinya di mana. Nggak ada yang mengatakan itu di Yerusalem, di Eden, jadi Eden yang baru. Ada yang mengatakan itu di Irak, tapi kita nggak tahu itu pastinya di mana. Masih hipotesa, butuh pembuktian seiring berjalannya waktu. Begitu. Untuk sekarang belum diketahui, tapi nanti pasti diketahui. Tapi itu di bumi ini, bukan seperti kayak anak Batak bilang itu di sorga, atau seperti Islam yang mengatakan itu di sorga. Itu di bumi. Gitu ya. Oke? Buka mic-mu. Pertanyaan kedua saya, Bang. Saya pernah baca di kitab Kejadian pasal yang ketiga di ayat yang ke-22 kalau saya tidak salah, bahwa banyak orang yang mengatakan manusia yang telah berdosa oleh karena pelanggarannya telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, sehingga Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan sementara Bang Ilya dikatakan di dalam firman Kejadian 3 pasal yang ke-22 bahwa penyebab salah satunya bukan karena memakan buah itu makanya manusia diusir, tetapi ada satu lagi katanya yang namanya buah tentang kehidupan yang tidak akan pernah mati. Apakah memang gara-gara ini Bang manusia diusir, atau gara-gara hanya makan buah itu, buah pengetahuan yang baik atau yang buruk itu, makanya manusia diusir? Tolong arahkan Bang. Ya. Jadi kenapa sih manusia itu diusir dari Eden? Itu bukan karena pohon kehidupan. Makanya gini, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 22, Tuhan berkata begini. Ya. Sesungguhnya manusia itu, Adam, telah menjadi seperti salah satu dari kita, dari pribadi Tritunggal Maha Kudus, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya. Ya, jadi ada 2 pohon, ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan.
ketika dia jatuh, maka Tuhan itu mengirim kerubim untuk menghalangi mereka agar pohon itu dilindungi oleh kerubim itu, agar mereka tidak makan buah pohon kehidupan itu. Karena kalau mereka yang berdosa ini makan pohon kehidupan itu, maka dosa mereka menjadi dosa kekal. Nah, makanya Tuhan menghalangi mereka untuk tidak makan pohon kehidupan itu agar dosa mereka itu tidak kekal. Nah, apakah karena makan buah itu mereka menjadi berdosa atau karena apa sebenarnya? Betul. Tetapi kan memakan buah itu adalah ekspresi dari apa? Kita baca dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Jadi definisinya di sini adalah yang membuat mereka itu memakan buah itu adalah ketidaktaatannya mereka. Jadi karena mereka nggak taat lah, makanya mereka makan buah itu. Bukan karena makan buah itu lalu mereka nggak taat. Makan buah itu adalah ekspresi dari ketidaktaatan yang ada di dalam diri Adam. Jadi bukan karena buah itu buah misterius dimakan lalu berdosa, bukan. Tapi karena dia tidak taat dalam hatinya, maka dia ambil buah pohon pengetahuan itu sebagai tanda bahwa dia tidak taat. Nah, ketika mereka makan buah itu, artinya secara sah mereka terbukti tidak taat di hadapan Allah karena melanggar perintah Allah. Maka ketika mereka menjadi berdosa, Tuhan menghalangi mereka untuk jangan mengulurkan tangannya ke pohon kehidupan itu agar dosa mereka dan ketidaktaatnya itu menjadi kekal sehingga mereka tidak binasa secara kekal. Gitu. Ya? Berarti intinya Bang, dulu Adam dan Hawa tidak akan diusir dari Taman Eden oleh karena cuma memakan buah pengetahuan yang baik yang buruk itu ya Bang? Ya, mereka diusir karena mereka itu tidak taat dan agar mereka tidak makan pohon kehidupan itu. Karena kan pohon kehidupan itu kan di Eden. Iya Bang. Gitu ya? Oke Bang, kira-kira begitu Bang. Itu yang menjadi pertanyaan saya Bang. Terima kasih Bang Ilya, Tuhan berkati. Oh, Tuhan berkati ya. Jadi gitu ya. Jadi bukan karena buah itu teman-teman seperti buah apa gitu ya. Jangan lupa tap-tap layar ya. Karena buah misterius kayak buah apa gitu sehingga dia jadi enggak. Tapi karena dia memang adalah tidak taat yang diekspresikan dengan memakan buah itu sehingga mereka menjadi berdosa. Gitunya Dabah.